Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini kita mau ngobrolin film yang mungkin kalian belum nonton, tapi ini udah rilis dari beberapa hari lalu, yaitu Spider-Man No Way Home. Jadi film ini film yang sangat diantisipasi oleh banyak penggemar, itu udah hampir setahunan kali ya dirilis trailer dan diomongin gitu, dan banyak yang mungkin spoiler gitu. Dan ya, ini adalah video spoiler dan gue mau review, gue ngejelas gimana caranya bikin video review tapi non-spoiler gitu kan, non-spoiler review. Karena ini sebetulnya menurut gue spoilernya udah bertebaran di mana-mana sih, dari sebelum bahkan film ini dirilis gitu. Jadi seperti apa sih film Spider-Man No Way Home menurut gue gitu, kita akan bahas di video ini, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, simak dulu intro berikut. Oke, jadi film ini adalah film yang gua udah tonton 2 kali gitu. Jadi kalau kalian belum nonton, pastiin kalian nonton di IMAX, karena ketika pertama gua mau beli tiket itu mendingan lewat MTX saja ya, biar gampang ya. Karena kalau lewat MTX gitu kalian bisa langsung udah pastiin kalian udah dapat kursi. Jangan berharap kalian bisa datang ke mall jujuk-jujuk terus di tiket box gitu kalian ngantri bisa dapat tiket, karena belum tentu. Terutama di hari awal-awal ini gitu, karena ini salah satu film yang dari sejak pandemi 2020 awal, bioskop itu kayaknya hampir nggak ada film yang bisa bikin penonton rame-rame ngantri ke bioskop atau rame-rame datang ke bioskop gitu, udah kayak mau berangkat perang gitu kan. Itu fenomena ini udah lama nggak terjadi sejak pandemi gitu, dan akhirnya ini mungkin kasih rasa optimis buat pemilik bioskop, dan gue juga ngerasa senang juga ya. Karena ketika datang ke bioskop, kalian pasti akan lihat begitu banyak orang yang antusias untuk nonton Spider-Man No Way Home ini. Terutama karena mungkin udah banyak diomongin gitu kan, terus pasti banyak yang udah nonton di hari pertama, terus ngomongin ke temen-temennya gitu kan, word of mouth marketing gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat spesial menurut gue gitu. Belum ada film bioskop, bahkan film Marvel yang lain itu kayak Shang-Chi, The Eternal itu nggak bisa bahkan menyamai antusiasme penonton untuk rame-rame datang ke mall, ke bioskop untuk nonton. Dan ini kedua kali gue nonton film. Yang pertama gue pengen sebetulnya nonton beli tiket yang IMAX, tapi ternyata gue nggak dapet gitu kan, karena ternyata udah banyak penuhnya gitu. Padahal gue berusaha untuk beli tiket sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Itu udah banyak banget yang beli dan nggak ada kursi di depan. Jadi gue pikir ya udah nonton non IMAX saja, sinema biasa, dan ya gue enjoy karena emang 2D semua kan. Dan ketika nonton sinema biasa, ternyata setelah gue pulang, ada lihat YouTube video yang kasih lihat perbedaan antara sinema dengan IMAX. Jadi memang kalau IMAX itu karena layarnya lebih lebar, terutama ke atas dan ke bawah itu ada sedikit gap yang kalian bisa dapat ekstra screen di situ. Dan itu yang buat gue coba untuk nonton kedua kali, karena gue pikir ini kesempatan yang nggak mungkin terulang, itu belum tentu, sangat kecil kemungkinan gue bisa nonton ini di layar besar lagi gitu, film Spider-Man No Way Home. Jadi gue pikir ya udahlah biar ada experience, meskipun akhirnya gue dapat IMAX pun duduknya agak di depan sih, tapi nggak depan banget, tapi lumayan bisa enjoy. Jadi kalau kalian belum nonton dan kalian bisa pilih, kalau bisa nonton di IMAX gitu, karena ada extra screen yang kalian bisa enjoy daripada yang sinema biasa. Itu di atas dan di bawahnya bisa ada extra screen nih. Selain soal IMAX atau non IMAX ya, hal kedua adalah soal pemerannya gitu. Pemerannya menurut gua ini ya ini film kelimanya si Tom Holland kalau nggak salah, Spider-Man, tapi film dia secara spesifik Spider-Man ini kayaknya ketiga ya. Setelah Homecoming, Home, terus ini No Way Home gitu kan, home semua gitu. Ya ini film kelimanya si Tom Holland sebagai Spider-Man, tapi secara spesifik Spider-Man ini kayak film ketiganya. Dan ini meskipun bagian dari MCU Phase 4 ya, tapi ini rasanya kayak ini juga bagian dari universe Spider-Man gitu. Karena ini multiverse Spider-Man. Jadi ya spoilernya seperti kalian mungkin udah tahu dan banyak dengar gitu. Jadi ini nggak sekedar menampilkan villain atau menace dari Spider-Man, tapi seperti Dr. Octopus,
terus yang mungkin kalian udah lihat Green Goblin, terus ada Lizard, terus ada Electro, dan ada Sandman. Jadi sebetulnya nggak cuma itu, bahkan ada Spider-Man Andrew Garfield dan juga Spider-Man Tobey Maguire. Jadi ini memang sangat spesial dibandingin film-film Spider-Man lainnya, dan ini bikin rasa nostalgia yang luar biasa buat para fans gitu loh. Karena bisa gue bilang kayaknya film Spider-Man yang paling maksudnya film Spider-Man pertama dari Tobey Maguire adalah titik di mana superhero itu kasih kayak kita punya level berbeda nih tentang film superhero yang fiksi gitu loh. Sebelumnya kan mungkin banyak filmnya Batman gitu ya, kayak DC ya, kelihatan keren gitu kan, tapi itu masih, seperti kalian tahu, Batman itu kan agak human gitu, jadi maksudnya kelihatan action-actionnya itu masih kayak ya pukul-pukulan biasa lah, manusiawi gitu. Tapi kalau Spider-Man ini kan yang challenge-nya lebih gede, kalian harus bikin superhero yang kelihatan bisa berayun dari gedung ke gedung dan sebagainya gitu. Itu memang film superhero zaman dulu ada, tapi nggak bisa sefantasinya sebaik yang di komik gitu loh. Dan ini benar-benar bisa ditranslasikan ke film dari komik itu sejak mungkin kalau pikir versi film Spider-Man ya, si Tobey Maguire. Dan Tobey Maguire udah sempat rilis 3 film, dilanjutin sama Andrew Garfield dengan The Amazing Spider-Man. Sayangnya tidak berlanjut filmnya si Universe Andrew Garfield, cuma sampai 2, dan agak ngegantung ya karena dia baru kehilangan Gwen, orang yang dia sayang gitu kan. Dan akhirnya setelah Spider-Man si Tom Holland keluar yang ketiga ini, atau ya ketiga ini, No Way Home, ini semacam kasih tambahan ekstra story dari Spider-Man versi si Tobey Maguire maupun Andrew Garfield gitu. Jadi diceritain bagaimana Tobey Maguire ternyata, kalau kalian nonton film ini jadi tahu, oh ternyata hubungan dia dengan MJ itu ya sekarang akhir baik-baik aja gitu. Terus si Andrew Garfield gitu, dia masih lanjutin hidupnya meskipun dengan rasa kehilangan mungkin, tapi itu membuat dia lebih dewasa gitu. Ini ada unsur sentimental yang dibawa ke plot cerita si Spider-Man No Way Home ini, terutama kalau kalian mungkin lihat di trailer di mana si MJ atau Michelle Jones, bukan Mary Jane ya, versi Tom Holland kan MJ itu Michelle Jones, dia sempat jatuh dan si Tom Holland mau selamatin, tapi ternyata malah ditabrak sama si Green Goblin, dan itu buat dia nggak bisa nyelamatin si MJ, tapi ternyata Andrew Garfield yang berhasil nyelamatin si MJ gitu. Jadi ini kasih applause dari penonton, itu rasa sentimental karena untuk penonton-penonton yang tahu udah nonton versi-versi Spider-Man sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton versi-versi Spider-Man sebelumnya, sebaiknya kalian nonton dulu. Tapi kalau kalian misalnya generasi yang udah remaja, dewasa, gue rasa udah pasti udah pernah nonton Spider-Man ya, baik si Tobey Maguire maupun Andrew Garfield. Tapi mungkin kalian masih SD atau SMP nonton video ini dan kalian belum nonton versi Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew Garfield, sebaiknya nonton dulu, hunting dulu, dan jadi kalian bisa lebih enjoy ketika nonton film yang si No Way Home ini. Tapi kalaupun kalian nggak nonton ini sebelum-sebelumnya ya di enjoy aja. Di sini ada, kalian bisa lihat 3 Spider-Man gitu beraksi bersamaan. Memang si Tobey maupun Andrew ini sebetulnya udah sejak lama di spoiler akan muncul, dan si Andrew udah banyak sekali menyangkal bahwa dia nggak main di Spider-Man No Way Home ini gitu. Tapi itulah cara dia untuk menjawab secara halus, karena dia memang terpaksa kan harus menyangkal bahwa dia itu sebetulnya ada di Spider-Man No Way Home gitu. Karena ini salah satu spoiler yang menurut kita itu kayaknya ini spoiler penting dari film Spider-Man No Way Home. Kenapa? Karena di IMDb pun dan banyak situs itu sebetulnya nggak ada tuh yang namanya diperankan oleh Andrew Garfield maupun Tobey Maguire. Kalian nggak akan temuin kayak di situs IMDb gitu untuk di page No Way Home. Karena memang itu spoiler besarnya gitu loh. Memang sih kayak musuh-musuh ya, seperti si Green Goblin gitu kan, Norman Osborn, dan Octavius, Dr. Octopus gitu kan, itu semua memang ada, cuma yang khusus Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini sebetulnya jadi secret spoiler ya gitu. Jadi kalian sebetulnya beruntung kalau bisa sempat menonton film ini tanpa ngedengar spoilernya dulu. Dan menurut gue di film ini sentimentalnya itu lebih banyak dapat ke Andrew Garfield ya daripada si Tobey Maguire. Meskipun ada sedikit jokes-jokes juga yang diselipin. Jadi ternyata si Tobey dan Andrew ini nggak sekedar nongol sebagai cameo sebentaran doang, tapi mereka benar-benar action juga di film ini gitu. Tapi ya dari sekitar hampir film ini berakhir lah gitu, baru mereka banyak muncul gitu. Karena surprisingly mereka muncul itu pertama ketika si MJ sama si Ned itu lagi nyari si Tom, karena kan ternyata on May itu ada di universe si Tom Holland itu adalah Uncle Ben-nya
si Spider-Man gitu. Jadi kita nggak lihat bagaimana Uncle Ben sempat meninggal dan titip pesan ke si Tom Holland. Ini kita nggak antisipasi, kita pikir ya itu udah terjadi aja gitu kan, karena kita taunya dia nonton Spider-Man awal itu, terutama ketika Tony Stark nyamperin dia itu emang udah Spider-Man aja gitu loh, nggak tanpa ada cerita tentang Uncle Ben dan sebagainya, karena mungkin penonton udah bosan dan sebagainya. Tapi ternyata memang si Tom Holland belum sempat ketemu titik itu ketika dia mendapat sebuah pesan penting yang menjadi pegangan dalam hidupnya. With great power comes great responsibility. Jadi itu ucapan yang kalau kita tahu dari komik itu adalah ucapan dari Uncle Ben dan udah diucapin juga di filmnya si Spider-Man Tobey Maguire. Sementara Andrew Garfield juga ada juga. Cuma ya di versi Tom Holland ini kita nggak pernah lihat, tapi ternyata memang ucapan itu diucapkan oleh Aunt May. Jadi Aunt May ternyata di universe si Tom Holland dia meninggal dan dia menitipkan pesan itu ke Tom Holland gitu. Dan setelah dia ngerasa hancur karena ternyata Tom Holland harus kehilangan Aunt May karena dibunuh oleh Green Goblin ketika dia lagi bertarung sama Green Goblin. Aunt May ini jadi Uncle Ben-nya si Tom Holland. Jadi musuh utama dari film Spider-Man No Way Home ini meskipun ada banyak ya, tapi gua rasa yang utama itu adalah si Norman Osborn atau Green Goblin yang diperankan oleh William Dafoe. Kalau kalian tahu, William Dafoe ini di DC itu jadi gurunya si Aquaman gitu kan. Dan dia main juga di Spider-Man-nya si Tobey Maguire sebagai Green Goblin juga. Dan kalau di film Green Goblin kan dia udah meninggal, tapi di sini universe ini dia justru masih hidup gitu. Dan ketika dia masuk dan kelihatannya memang meskipun ada banyak musuh Spider-Man lainnya, dia adalah musuh terbesar Spider-Man di sini gitu. Gue pikir ini kehormatan besar karena mungkin Willem Dafoe emang aktor yang luar biasa gitu. Dia bisa menjadi seorang penjahat yang benar-benar jahat di film ini gitu. Memberikan kehancuran yang luar biasa ke Spider-Man, karena yang awalnya si Aunt May mau nolongin dia gitu kan, dia kasihan gitu Norman Osborn-nya, tapi ternyata ketika jadi Green Goblin itu malah kayak kacang lupa kulit gitu, dia sampai membunuh Aunt May gitu. Dan Willem Dafoe ini mungkin mendapatkan kehormatan untuk menjadi musuh besar di Spider-Man No Way Home ini mungkin karena dia juga adalah musuh pertama Spider-Man dari serial bahkan Tobey Maguire ya. Kalau nggak salah dia musuh pertama si Spider-Man. Dan ya gue rasa Willem Dafoe perlu mendapat aplaus yang luar biasa karena dia bisa memerankan sosok penjahat yang benar-benar jahat di film Spider-Man No Way Home ini. Bagaimana relasi antara si Spider-Man 1 dan Spider-Man lainnya? Jadi banyak sekali action yang sebetulnya Spider-Man ini bekerja sama gitu. Awalnya itu sulit, tapi ternyata akhirnya mereka bisa berhasil menemukan cara untuk bisa bekerja sama dengan baik, yang akhirnya mereka bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Dan di tahap akhir adalah ketika si Tom Holland udah mau balas dendam ke Norman Osborn, ke Green Goblin, tapi ternyata dicegah oleh si Tobey Maguire gitu. Jadi memang di sini kelihatannya Tobey Maguire adalah sosok Spider-Man yang paling tua dan dewasa, dan kelihatannya umurnya nggak dikurangin gitu. Begitu juga dengan Andrew Garfield, karena si Tobey kalau nggak salah udah 40-an, Andrew Garfield udah 30-an, sementara Tom Holland masih 20-an gitu. Jadi memang akhirnya seperti itu, dan kelihatannya memang awalnya gue sempat kayak kecewa kenapa sih si Peter Parker ini nyebelin gitu loh. Kenapa dia harus berusaha untuk nyamatin si penjahat-penjahat ini yang akhirnya malah berujung Aunt May jadi meninggal gitu kan. Dan ternyata memang mungkin cerita dari Spider-Man itu selalu seperti ini sih patternnya ya, dimana dia harus ada kehilangan orang-orang yang dia sayang banget, dan kehilangan itu membuat dia menjadi superhero yang lebih dewasa gitu. Jadi memang mungkin itu memang pesan moral yang harus dihadapi oleh Spider-Man, dan si Tom Holland belum mengalami ini gitu. Nggak tahu dia bagaimana kehilangan Uncle Ben juga nggak banyak diceritain gitu. Tapi kita dengan nonton film Spider-Man-nya si Tom Holland dari yang sebelum-sebelumnya, kita tahu sosok kayak Aunt May gitu kan, karakternya bagaimana. Dia bukan karakter yang baru nongol sebentar tiba-tiba meninggal gitu terus bilang with great power comes great responsibility, tapi dia sosok adalah yang udah kita sering tonton, kita tahu karakternya, kita kenal dengan baik, dan kita nggak nyangka tahu malah dia meninggal di film ini gitu. Dan dia ternyata jadi sosok Uncle Ben-nya si Spider-Man versi Tom Holland. Nah, bicara after credit, di sini ada dua after credit. Yang satu adalah cerita si Venom. Ternyata Venom itu ketika lagi minum di bar, lagi liburan di pantai, nggak salah Hawaii ya, dan ternyata dia hilang lagi dari universe ini karena ternyata dia cuma datang, dia kayak cuma jadi cameo doang kali ya, cuma datang bentar ke universe ini karena Doctor Strange gitu kan. Terus begitu semuanya udah beres, Doctor Strange juga udah beresin di akhir film,
dia juga ikuti hilang lagi gitu. Jadi tapi ternyata dia meninggalin sedikit cairan simbiotnya itu yang mungkin nggak tahu ntar lanjutannya gimana. Gue denger sih kayaknya ini adalah film terakhir Spider-Man Tom Holland ya. Selanjutnya mungkin bukan Tom Holland lagi yang main, tapi kita nggak tahu karena Tom Holland juga masih muda juga, belum tua-tua banget. Dan menarik kalau gue lihat film ini, seandainya kita bisa lihat lanjutan dari Spider-Man Andrew Garfield, baik itu Andrew Garfield maupun Tobey Maguire. Kenapa? Karena gue pikir sebetulnya Tobey Maguire mungkin udah terlalu tua ya, tapi Andrew Garfield gue rasa masih oke lah gitu untuk dilanjutin story atau ceritanya gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya juga dalam setahun kita bisa lihat film 3 Spider-Man berbeda gitu kan, why not gitu. Dan one day dibikin multiverse lagi gitu. Nah terus waktu pertama gue nonton film ini gue cuma sempat lihat after creditnya si Venom itu. Tapi ternyata ada kabar bahwa sudah ada after credit lanjutan gitu. Dan akhirnya di kedua kali gue nonton di IMAX ini gue tungguin terus sampai habis. Dan gue lihat after credit yang terakhir itu ternyata ya nggak kayak after credit si Marvel MCU biasa ya. Ini lebih kayak trailer aja sih yang mungkin kita belum pernah lihat dan belum pernah dirilis di internet ataupun YouTube. Ini adalah trailer si Doctor Strange Multiverse of Madness, di mana Doctor Strange ketemu si Wanda dan dia minta tolong Wanda untuk bantu dia beresin masalah multiverse yang sempat berantakan ini gitu. Jadi seperti itu aja sih kira-kira tentang Spider-Man No Way Home ini. Jangan lupa komen juga kalau mungkin ada yang gue miss gitu. Dan gimana sih pendapat kalian soal Spider-Man No Way Home? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye!